daripada makroekonomi itu sendiri. Oke, kemudian di sini ada ruang lingkup analisis makroekonomi. Sebelum ada yang namanya makro, ada disebut dengan mikro. Ada yang tahu mikroekonomi apa yang dipelajari? Rumah tangga. Ada rumah tangga. Ada apa lagi? Kemudian ada wirausaha. Oke, sebelum ada mikro, kalian sudah tahu dominannya mikro itu adalah bahas tentang pasar dengan rumah tangga. Kemudian kita berlanjut disebut yang namanya makroekonomi. Jalan-jalan ke Asrul. Oke, makroekonomi itu sendiri adalah membahas tentang yang namanya membahas tentang rumah tangga, perusahaan, kemudian ekspor dan impor, atau biasa disebut dengan formulanya adalah Y sama dengan C. Ekspor dengan impor. Kalian sudah mengetahui formula daripada makroekonomi itu sendiri. Nah, di sini ada alat pengamat atau indikator kegiatan ekonomi. Ada yang tahu alat pengamat kegiatan ekonomi? Apa? Ada yang tahu alat pengamat kegiatan ekonomi? Bagaimana kita bisa mengetahui perekonomian kita mengalami kemajuan? Dilihat dari mananya? Dilihat dari mana pendapatan? Kemudian tadi yang kedua adalah jalan-jalan ke Asrul. Belakang apa lagi? Tadi cut sebentar itu. Shoot ke temanmu kalau bisa. Resamu deh. Oke, kemudian adalah ada tujuan daripada melaksanakan kebijakan ekonomi. Apa tujuannya kita belajar makro? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, ada berapa jenis-jenis kebijakan dalam makroekonomi? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kebijakan dalam makroekonomi itu ada 3. Yang pertama disebut dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal di sini mengatur tentang yang namanya pajak dan pengeluaran pemerintah. Kemudian yang kedua jenis kebijakannya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter di sini dia mengatur tentang penawaran uang dan suku bunga. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan daripada segi penawaran. Yang mana di sini kebijakan segi penawaran dia menjelaskan tentang yang namanya lingkup para pengusaha di dalam memproduksi barang dan jasa. Oke? Sudah per kelompok ya. Masing-masing per kelompok Ibu sekali tentang studi kasus. Setelah selesai studi kasusnya, saya harap satu perwakilan kelompok itu naik ke atas mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Oke? Kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Kelompok 1 materinya tentang studi kasus tentang masalah kemiskinan dan peran pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut. Oke, sudah? Kemudian kelompok 2 tentang masalah pengangguran dan cara pemerintah mengatasi pengangguran. Masalah pengangguran dan cara pemerintah mengatasi pengangguran. Kelompok 3 yang mana? Ini ya. Kelompok 3 tentang masalah pajak saja. Tentang masalah pajak dan langkah pemerintah. Yang terakhir masalah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan. Oke, jadi
masing-masing masalahnya tadi, apa masalahnya contohnya, kemudian apa yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi tersebut. Oke? Boleh silakan dikerja diskusi dengan temannya masing-masing. Silakan bekerja dengan temannya masing-masing. Di halaman 3 tentang kemiskinan. Apa-apa kira-kira masalah yang bisa timbul? Kira-kira menurut teman-teman apa masalah yang biasa timbul? Upayanya pemerintah sama banyak, ada pengangguran musiman, ada pengangguran karena tidak ada lapangan kerja, karena yang solusinya itu pemerintah harus sibuk, harus menyediakan lapangan kerja. Itu bisa dia membuka PMTS supaya itu mengurangi pengangguran di Indonesia. Makanya itu pihaknya pemerintah setiap tahunnya membuka lapangan kerja PNS karena Yang menikmati itu cuma kalangan-kalangan atas. Kayak misalkan jalan tol, cuma mobil. Ini tol tidak ada. Pemerintah juga
hari yang sama dengan jam yang sama. Tidak boleh ada yang terlambat. Kalau ada yang terlambat, saya tidak kasih masuk. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siko dari belakang. Siapa yang bertanya? Ada dua yang adik-adik dengarkan dulu, perhatikan dulu Bu. Oke, temanmu di atas akan mempresentasikan hasil daripada diskusinya dengan kelompoknya. Dia akan membahas tentang masalah kemiskinan dan pemerintah dalam mengatasi yang namanya kemiskinan. Jadi sebentar setelah temannya menyelesaikan materinya atau mempresentasikan materinya, boleh satu kelompok bertanya. Oke? Oke, silakan kelompok satu pemaparan daripada materinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Baik teman-teman sekalian, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 1 yang terkait dengan masalah kemiskinan dan bagaimana cara pemerintah untuk menangani masalah tersebut. Jadi menurut kelompok kami itu masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia ini sangat-sangat mengenaskan ya menurut saya, karena terlalu banyak penduduknya sehingga tidak ada yang bisa diatasi. Banyak pemerintah itu hanya melakukan dengan kata-kata saja, tidak ada yang dilakukan. Tidak ada bukti nyata yang mereka lakukan terhadap rakyatnya sendiri. Kemudian seperti yang kita ketahui sekarang pertumbuhan ekonomi itu sangat pesat, sedangkan lapangan kerja yang tersedia itu kurang. Makanya kemiskinan yang ada di Indonesia itu malah naik, tidak menjadi berkurang. Kemudian masalah selanjutnya itu karena rendahnya angkatan kerja. Seperti yang saya bilang tadi itu banyak penduduk, tapi penduduknya itu skillnya kurang. Makanya mereka itu tidak bisa mengatasi yang namanya masalah kemiskinan karena mereka tidak punya skill. Kemudian pola pikir orang Indonesia itu sangat-sangat minim menurut saya. Menurut kelompok saya. Karena kenapa? Karena dari segi teknologi lah yang seperti kalian ya. Kita itu di Indonesia kalau ada teknologi yang masuk ke Indonesia, malah orang-orang berpikir bahwa itu tidak bermanfaat. Mereka justru berpikir bahwa teknologi yang masuk ke Indonesia itu bukan tujuan untuk mensejahterakan rakyat, malah untuk memanipulasi masyarakatnya sendiri. Padahal sebenarnya teknologi yang masuk di Indonesia itu malah justru lebih baik karena membantu kita dalam menjalankan dan meringankan tugas-tugas kita, ya kan? Seperti itu. Kemudian cara mengatasinya, menurut saya itu pemerintah harus lebih memperbaiki SDM-nya, sumber daya manusianya. Seperti yang kita lihat ya, banyak penduduk tapi mereka kurang latihan. Makanya itu dibutuhkan pelatihan untuk meningkatkan skill bagi masyarakat yang ada, sehingga SDM yang mereka tanamkan di diri mereka bisa keluar gitu, bisa ekspor ke masyarakat supaya mereka bisa tahu lebih luas tentang apa yang sebenarnya sebelumnya mereka tidak ketahui. Kemudian selanjutnya itu fasilitas Indonesia itu sebenarnya bagus, cuman kurang memadai. Terkait dengan kurang memadai itu ada beberapa terkait dengan kesehatan. Seperti yang kita lihat kan rumah sakit bagus, cuman fasilitasnya ada yang kurang. Kemudian pelayanan Kemudian dari peserta saya ada yang bertanya Assalamualaikum
apa saja faktor-faktor kemiskinan yang ada di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Tiara. Saya akan menjawab pertanyaannya. Faktor penyebab kemiskinan kan seperti saya bilang tadi, itu tingkat laju pertumbuhan ekonomi, tingkat laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, sedangkan lapangan kerjanya kurang. Jadi banyak yang menganggur dan jika tidak ada pekerjaan, tidak ada pendapatan, makanya banyak kemiskinan yang terjadi. Tidak seimbang antara tingkat kelahiran dengan tingkat pendapatan. Menurut saya, seperti yang kita lihat sekarang, pemerintah apa ya? Yang kita lihat kan semakin yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kita akan sampaikan dari kelompok satu. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah presentase bisa ajukan pertanyaan satu orang. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membahas masalah perpajakan. Masalah pajak yaitu yang pertama, optimalisasi penerimaan perpajakan melalui penguatan kepatuhan dan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan dengan memanfaatkan data dan informasi melalui sinergi pertukaran informasi dan joint audit antara DGP dan DGBC. Yang kedua itu kebijakan perpajakan untuk meningkatkan investasi dan daya saing ekspor antara lain melalui harmonisasi fasilitas pembebasan PPN untuk barang antar fasilitas industri dan perdagangan melalui pusat logistik berikat industri kecil menengah atau IKRA dan pengembangan atau perluasan fasilitas kewaraan industri tujuan. Yang ketiga, utilisasi data dan informasi untuk kepentingan perpajakan antara lain melalui implementasi. Oke, itulah tadi materinya. Ada yang mau bertanya? Oke, kelompok 4 dipersilahkan. Oke, nama saya Felix. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi perpajakan di Indonesia? Baiklah, terima kasih atas Perpajakan di pertanyaannya. Indonesia. Cara mengatasi masalah perpajakan. Yang pertama itu pemerintah yang tegas. Jika pemimpin suatu negara tegas akan menjamin Oke, perhatikan akan perhitungannya. membasmi koruptor, maka masyarakatnya akan rela membayar pajak mereka. Yang kedua itu memilih pegawai pajak yang baik, artinya pemerintah harus memilih atau memperkerjakan sumber daya manusia yang benar-benar jujur dan siap membantu masyarakat yang hendak membayar pajak. Dan yang ketiga itu adalah penegakan hukum harus cepat, dan di mana aparat pemerintah harus tegas terhadap para oknum dan koruptor yang terbukti korupsi. Terima kasih. Itulah Oke, silakan tutup presentasinya untuk kelompok 3. Oke, itulah presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok yang terakhir adalah kelompok 4 tentang masalah. Oke, silakan kelompok 4 perwakilannya. Masih tugas per kelompok ya. Masing-masing per kelompok. Ibu kami tentang studi kasus. Setelah selesai studi kasusnya, saya harap satu perwakilan kelompok itu naik ke atas mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Oke, kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Kelompok 1 materinya tentang studi kasus tentang masalah kemiskinan dan peran pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut.
Kemudian kelompok 2 tentang masalah pengangguran dan cara pemerintah mengatasi pengangguran. Masalah pengangguran dan cara pemerintah mengatasi pengangguran. Kelompok 3 yang mana? Ini ya. Kelompok 3 tentang masalah pajak saja. Tentang masalah pajak dan langkah pemerintah. Yang terakhir masalah pendapatan. Ketimpangan pendapatan. Oke, jadi studi kasusnya adalah buat masing-masing masalahnya tadi, apa masalahnya contohnya, kemudian apa yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi tersebut. Oke, boleh silakan dikerja diskusi dengan temannya masing-masing. Silakan bekerja dengan temannya masing-masing. Di halaman 3 tentang kemiskinan. Apa-apa kira-kira masalah yang bisa timbul? Kira-kira menurut teman-teman apa masalah yang biasa timbul? Upayanya pemerintah ada pengangguran musiman, ada pengangguran karena tidak ada lapangan kerja, karena yang solusinya itu pemerintah harus menyediakan lapangan kerja. Itu dia membuka PNS supaya itu mengurangi pengangguran di Indonesia. Makanya itu pilihannya pemerintah setiap tahunnya membuka lapangan kerja PNS Yang menikmati itu cuman kalangan-kalangan atas. Kayak misalkan jalan tol, cuman mobil. Ini tol tidak ada.
saya nanti berdua. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin mempresentasikan tentang ketimpangan pendapatan. Seperti kita ketahui, ketimpangan pendapatan dan upaya pemerintah mengatasinya. Ketimpangan pendapatan dapat diartikan sebagai pendapatan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Masalah ketimpangan pendapatan sering juga dikatakan bahwa pendapatan real dari yang kaya terus bertambah, sedangkan yang miskin terus berkurang. Oke, ada pertanyaan menyangkut materi kami? Oke, siapa yang bisa bertanya? Oke, silakan yang bertanya. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya apa faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Faktor penyebab ketimpangan pendapatan yaitu pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi yang menurunkan pendapatan per kapital. Kedua, inflasi ketika ketidakmerataan pembangunan antara daerah. Keempat, investasi yang banyak. Kelima, rendahnya mobilitas sosial. 6, memburuknya nilai tukar. Terima kasih. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan. Ya, silakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nursi dari perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Tadi kita membahas soal pengangguran. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan pengangguran struktural? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaannya. Pengangguran struktural itu adalah pengangguran yang disebabkan oleh penganggur yang mencari lapangan pekerjaan dan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh para pencari kerja. Gitu. Oke. Demikian itu presentasi daripada kelompok 2. Silakan ditutup presentasinya. Ya, demikianlah presentasi saya dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan harap dimaklumi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3 siapa bisa Selamat malam. Ya, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengangguran dan apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Sebagaimana yang kita ketahui, di Indonesia ini sudah termasuk banyak pengangguran. Karena apa? Karena kurangnya lapangan kerja, kurangnya pengetahuan dari para pencari kerja, dan kurangnya kesadaran untuk dari masyarakatnya sendiri untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Pemerintah selama ini sudah berusaha untuk mengatasi pengangguran dengan cara membuka lowongan
dan BUMN lainnya. Karena dengan cara begitu pemerintah dapat mengurangi lah tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Pengangguran Berdasarkan hasil diskusi daripada masing-masing kelompok. Jadi minggu depan saya akan memberikan tugas tentang yang namanya pendapatan nasional. Sama sistemnya saya akan bagi-bagi kelompok, kemudian satu kelompok mendiskusikan hasil daripada materinya di atas. Oke, kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.